Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Arya Lesta dengan NPM 45242108086. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan class. Jadi apa itu class? Class adalah salah satu dari konsep OOP yang digunakan untuk membungkus data abstraksi prosedural sebagai deskripsi tergeneralisir atau rancangan dari sebuah objek untuk mendefinisikan atau menggambarkan isi dan tingkah laku sebagai entitas dari objek. Sebuah class atau kelas yang menyerupai struktur dapat dibuat dengan menggantikan kata struk dengan class. Di sini ada salah satu contoh bentuk program class. Yang pertama itu ada class itu sendiri, class, lalu ini nama class adalah sebagai objek untuk mendefinisikan objeknya. Lalu yang kedua ada public itu penentu akses atau akses specifier. Lalu untuk integer dan stringnya ini termasuk anggota dari kelas itu sendiri. Jadi kita masuk ke ciri-ciri kelas. Di dalam kelas sendiri terdapat yang namanya itu akses specifier. Apa itu akses specifier? Akses specifier adalah penentu yang dapat mengontrol bagaimana anggota atau atribut dan metode dari sebuah kelas seperti akses. Mereka membantu melindungi data dan mengatur kode sehingga hanya bagian yang dapat dilihat atau diubah. Macam-macam akses specifier itu ada 3. Yang pertama itu ada public, kedua ada private, lalu ketiga ada protected. Kita masuk ke public. Public dalam class adalah penentu akses yang berfungsi agar anggota kelas tersebut dapat diakses di mana saja, baik di dalam maupun di luar dari kelas itu sendiri. Jadi public itu bersifat global atau bisa diakses oleh siapa saja. Berikut contoh penggunaan public. Di sini ada class, lalu objeknya mahasiswa. Untuk akses specifiernya public, lalu anggotanya ada nama, umur, ada function untuk menampilkan datanya. Lalu di inmainnya ada mahasiswa, lalu dibuat objek MHS. MHS akan meminta data dari si kelas tersebut. Lalu kita isi dengan nama saya Reza, lalu ini juga sama. Lalu MHS tampilkan data untuk hasil outputnya nanti akan jadi seperti ini. Kita lanjut ke private. Private dalam class adalah penentu akses class yang berfungsi agar anggota class tersebut tidak dapat diakses di luar class tersebut, baik class lain maupun objek yang dibuat dalam class itu sendiri. Nah, jadi berbeda dengan public. Public itu kan yang tadi saya katakan itu bersifat global. Nah, sedangkan private itu jadi dia itu sifatnya itu lokal. Jadi tidak bisa dia hanya bisa diakses oleh class test turunannya saja. Nah, ini salah satu contoh penggunaan private. Di sini ada class objek mahasiswa, lalu menggunakan akses specifier private, lalu dalamnya public void untuk input datanya, nama sama new nama, umur sama new umur. Aku ketikkan new umur, lalu function menampilkan data seperti tadi, lalu akan menghasilkan output seperti ini. Kita lanjut protected. Protected itu dalam sebuah class adalah penentu akses yang berfungsi agar anggota class tersebut tidak dapat diakses luar class maupun tidak dapat anggota kelas tersebut tidak dapat diakses di luar kelas tersebut, namun bisa diakses oleh anggota kelas itu sendiri atau anggota tersebut. Jadi dia itu protected itu sama seperti seperti private. Kita lanjut ke contoh penggunaannya. Jadi seperti ini, sama seperti tadi. Nah, selanjutnya saya di sini akan memberi contoh bagaimana membuat class itu. Nah, pertama-tama kita tulis dulu programnya, class, kita buat objek mahasiswa, lalu kita beri penentu aksesnya itu public. Untuk anggotanya kita beri string nama.
program mainnya. Di sini saya terlebih dahulu akan membuat pengetesan jika ada error atau tidak di program saya. Nah, pertama-tama kita untuk mengakses objek dari mahasiswa tersebut, pertama-tama kita harus menulis di sini mahasiswa. Kita buat objeknya itu MHS1. Nah, berarti MHS1 ini merupakan objek dari mahasiswa tersebut. Coba kita tes, kita running. Bisa atau tidak? Oke, bisa. Berarti kita sudah memenuhi pembuatan mengakses pembuatan kelas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana, misalnya saya akan mencontohkan membuat nama. Di sini saya akan berinian MHS1 dot nama. Jadi ini objeknya, objek MHS-nya meminta anggota string nama. Lalu kita beri nama, misalnya sini saya beri nama Reza. Lalu sini kita ganti kita masukkan MHS nama, MHS1 dot nama. Coba kita cek apa bisa. Oh, masih ada kurang MHS1. Oh, saya kurang S di sini. Oh, maaf. Nah, ternyata bisa. Jadi sini akan menampilkan nama saya adalah Reza. Lalu selanjutnya kita bikin contoh lagi. Kita bisa bikin dua berarti. Kita bisa bikin objek itu ada dua. Jadi misalnya saya kasih contoh seperti ini lagi. Mahasiswa MHS, kita kasih contoh MHS2. Nah, untuk MHS2 ini kita beri nama NPM saya. Oh, maaf, kita bikinnya dulu. MHS2, kita minta anggotanya nama. Kita akses. Kita tulis MHS2 nama. Coba kita running lagi, Nah, ternyata bisa. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.